perawatan pengenceran starter. Isi botol aqua sebanyak 500 ml dengan air biasa atau air beras lebih bagus lagi. Kemudian nih starter Rosda, tambahkan sebanyak 2 tutup botol dan tuangkan ke dalam air yang tadi sudah ditampung. 2 tutup botol cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok gula pasir atau gula merah ke dalam botol campuran tadi. Kemudian tutup kembali dan dikocok supaya terlalu sempurna. Ini merupakan campuran starter yang siap digunakan untuk ketika pemasukan sampah organik ke dalam reaktor Rosda. Nah, kemudian ini sedikit ditusuk-tusuk untuk memudahkan pengeluaran cairan ketika memasukkan sampah organik ke dalam pemasukan sampah. Tapi sebelumnya kalau ukurannya lebih besar maka disarankan diiris-iris supaya mempercepat reaksinya, penguraiannya. Kemudian berapa jumlah sampah organik yang kita masukkan per harinya, itu maksimal sekitar setengah kilogram per hari. Ini jadi campur apa saja, misalkan kulit jeruk, kulit buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, ataupun misalkan sisa-sisa yang lainnya, makanan, ikan dan sebagainya bisa dimasukkan. Kemudian kulit-kulit bawang sebelum memasakkan rempah juga bisa dimasukkan ke dalam campuran tadi. Nah, setelah kita iris-iris tadi sama tadi, kemudian masukkan ke dalam Rosda seperti ini. Lihat kan, ini sedikit-sedikit, jangan sampai tumpah. Masukkan semuanya, oke, sampai habis. Maksimal sekali lagi ya, setengah kilogram per hari supaya 1 minggu bisa mulai panen. Kemudian tambahkan campuran pupuk tadi, campuran starter tadi ke dalam sampah yang sudah dimasukkan tadi. Tinggal dipijit, kemudian secara merata ya, supaya semuanya terairi atau tercitrapi oleh starter. Banyaknya kurang lebih misalkan 2 tutup botol ketika memasukkan sampah perharinya, atau ditekan 3-5 kali penekanan supaya keluar. Kemudian tutup kembali botol tersebut secara rapat dan biarkan tempat yang aman. Pupuk yang dihasilkan oleh Rosda. Siapkan botol pupuk kosong yang berisi sekitar 500 ml. Kemudian tuangkan tampung pupuk yang dihasilkan dari Rosda. Ini terlihat ada, sampai habis juga boleh. Silakan Dimiringkan. Ini silakan seperti ini, dimiringkan sedikit supaya tertampung semuanya, keluar semuanya. Nah, kemudian pupuk yang dihasilkan tadi ini sebelum digunakan maka diencerkan dulu dengan air seperti ini. Sekitar 1:5. Nah, pupuk yang sudah diencerkan ini siap digunakan untuk disemprotkan kepada tanaman bunga atau tanaman sayuran yang lainnya. Ini contoh tanaman yang sudah digunakan pupuk oleh pupuk Rosda ini. Kemudian pupuk tadi yang sudah ditampung tadi masukkan ke dalam sprayer untuk penyemprotan ke tanaman yang hendak kita pupuk. Kemudian tutup kembali sprayernya dan pupuk siap disemprotkan ke tanaman.
Ini penyemprotan pada tanaman bunga, misalkan sini pada akarnya sekitar seminggu sekali pemupukannya. Insya Allah tanamannya akan baik. Kemudian pada bunga yang lainnya semprotkan ke daunnya, di bawah daun untuk stomata. Baiknya dilakukan sekitar jam 9-10 supaya stomata sedang keluar, sedang terbuka. Yang lain juga sama, ini kita semprotkan. Ini yang sebagai pupuk daun kepada bagian bawah daun. Nah, ini supaya stomata sedang terbuka pada saat jam 9-10. Ini juga nih ke akarnya ya, ke bagian media dari anggrek ini seminggu sekali cukup. Ini juga sama, bisa dilakukan. Jangan terlalu basah supaya akar tidak busuk. Kemudian di samping semprotkan, ini juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman yang hendak kita pupuk. Seperti ini misalkannya, sekitar sedikit saja, sekitar 150 ml ya dalam tiap tanaman.